Matahari baru saja turun ketika Surya mengangkat sekop dari pundaknya dan menepok-nepok debu di bajunya. Hari itu, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Dagangan kayunya di pasar sepi, dan rumah kecilnya di pinggir desa kian terasa sempit karena utang yang menumpuk. Dari balik jendela, ia melihat istrinya, Sari, sedang menumbuk sambal di dapur. Suara ulekan itu, yang biasanya membuat jantungnya tenang, malam itu malah terasa seperti jarum halus yang menusak-nusak. "Besok bagaimana, Lek?" tanya Surya pelan ketika Sari menoleh. Wajah istrinya tampak letih, garis-garis halus di pelupuk mata, seperti peta kemiskinan yang tak kunjung usai. Sari hanya menghela napas. "Apa boleh buat, kalau ada kerjaan tambahan, aku ambil. Kau jangan terlalu capai." Surya menyunggingkan senyum yang dibuat-buat. Ia tak mau menambah beban istrinya. Tetapi malam itu, ketika ia duduk di teras sambil menghisap rokok seadanya, pikirannya berputar-putar pada satu wajah yang selalu muncul di benaknya. Wajah Hadi, temannya sejak kecil. Hadi yang selalu tampak beruntung belakangan ini. Rumahnya direnovasi, warungnya penuh, dan kabarnya uangnya mengalir tanpa henti. Surya tahu di kampung beredar bisik-bisik Hadi pernah pergi ke Alas Purwo. Alas Purwo, nama itu menumbuhkan rasa dingin di dalam tulang. Surya, hutan itu bukan tempat biasa orang bilang tanahnya menelan niat buruk. Pepohonan di sana menunduk. Dan sejak dulu, ada cerita tentang meklok-maklok yang menunggu di balik akar dan kabut. Namun malam itu, ketika langkahnya berat dan kebutuhan menggerogoti harga diri, Surya menoleh ke telepon. Nomor Hadi masih tersimpan. Panggilan itu tak penuh basa-basi. Hadi suaranya tenang, namun ada sesuatu yang tajam di balik kata-katanya. "Surya, ada jalan pintas buat kau, bukan jalan biasa. Tapi kalau kau berani, datanglah malam Sabtu ini. Kita berangkat ke Alas Purwo. Ada yang bisa membantu, tapi ada syaratnya." Surya menelan ludah. "Syarat? Apa, Had?" Hadi bergumam, hampir berbisik. "Kau tahu, kadang untuk dapat berkah, kita harus memberi sesuatu yang berharga. Kalau kau mau kaya, ada yang bisa pinjam untuk semalam. Setelah semuanya selesai, kau akan lihat hasilnya sendiri." Kata-kata itu seperti jarum racun yang masuk pelan. Surya memikirkan rumah kayunya yang bocor, hutang pada juragan kayu, suara tawa para kreditor di ujung koridor pikirannya. Ia memikirkan Sari yang masih setia, meskipun hari-hari mereka dipenuhi tangisan kecil yang diselinapinya di dapur. "Pinjam apa?" lagi-lagi Surya bertanya, mencoba mengulur waktu. Hadi tertawa kecil. "Istri, hanya semalam makhluk penunggu di sana menikahi seorang manusia di alam lain. Wong date, jangan tanya bagaimana. Ini sudah lama. Banyak yang berhasil." Ada jeda panjang di ujung telepon. Dalam bisikan angin yang lewat, Surya mendengar sesuatu yang tak semestinya. Suara tawa yang serak, seperti kayu tua yang mencicit. Ia menutup telepon perlahan, seperti menutup pintu ke sebuah kamar gelap. Malam-malam berikutnya, Surya tidak bisa tidur. Di balik setiap detik, ada pertimbangan yang menggerogoti nuraninya. Malu, takut, dan juga rasa lapar yang manis. Ia duduk menatap Sari yang tertunduk menyiapkan makan malam. Dan tiba-tiba, ide itu terasa seperti api yang memercik. Kecil, lalu membesar. Ia hanya membayangkan selembar uang tebal yang menumpuk di atas meja. Ia membayangkan Sari tidak lagi harus memikul panci bolong. Mereka tak lagi dihina karena pakaian lusuh. Hanya semalam, ia bergumam pada dirinya sendiri di bawah selimut. Namun di sela nafas itu, ada bisikan lain, suara kecil yang amat manusiawi. Tapi ini Sari. Keesokan malam, saat bulan separuh menggantung malu di atas atap, Hadi datang bersama dua pria lain. Mereka berjalan
seperti orang yang membawa rahasia, memakai jaket tua dan topi. Wajah-wajah yang telah belajar menyembunyikan rasa bersalah. Mereka menunggu di pojok warung kopi, kemudian pindah ke belakang, ke semak-semak yang menghadap jalan setapak menuju hutan. Surya ikut. Ia membawa tas kecil yang berisi beberapa lembar uang, sebilah parang, dan sebuah kain putih. Ketika Sari menatapnya, ada sesuatu yang hilang dari matanya. Entah karena lelah atau karena tak mengerti. Surya menyingkap topinya, berlutut di hadapan istrinya, dan berbisik, "Ini demi kita, Sare. Demi anak-anak nanti, demi hidup yang lebih baik." Sari menatapnya lama. Di wajahnya ada sekilas bayangan pertanyaan, ada kebingungan. "Semalam saja, ya? Kau, yuk." Suaranya lirih. Surya mengangguk. Mereka tidak membicarakan banyak. Malam itu, tanpa disadari, mereka menukar kata-kata cinta dengan persetujuan berharga yang tak pernah diucapkan. Perjalanan ke alas Purwo seperti menggulung waktu. Jalanan desa berganti dengan jalur tanah, semak berduri, dan bau tanah basah yang menguap. Semakin dekat ke hutan, udara terasa berat seperti ditahan napas. Burung tak bernyanyi, suara serangga pun terseduh-seduh. Hadi memimpin mereka ke sebuah gubuk kecil di pinggir lapangan. Di sana ada seorang lelaki berambut putih yang matanya seperti sisa bara. Ia dipanggil Ki Rahmat. Wajahnya keriput seperti kulit mangga. Namun ketika ia membuka mulut, suaranya mengalir seperti sungai di malam hari. Ritual dimulai. Jangan bayangkan api besar atau terompet. Ritual itu sunyi, diisi doa-doa yang tak sepenuhnya mereka mengerti, dan sesajen yang tampak biasa. Nasi kuning, bunga, telur, dan cerek kecil berisi air yang disiram dengan perlahan. Di tengah lingkaran, Ki Rahmat menaburkan sesuatu yang berbau tanah dan besi. Orang-orang yang ikut ritual menunduk, memejamkan mata. Sari duduk di kursi kayu, wajahnya pucat seperti kertas. Surya menggenggam tangan Sari sampai tulangnya terasa getas. "Semua yang terjadi nanti adalah ujian," ujar Ki Rahmat. "Tubuh akan tetap bersamamu. Namun malam itu ada satu aturan. Jangan menatap ketika proses berjalan. Kalau kau menatap, kau akan tahu dan tak akan dapat kembali." Ucapan itu seperti pintu tertutup. Surya menunduk, menutup matanya sekeras mungkin. Ia mendengarkan bisik-bisik, suara tarikan napas serupa hembusan angin, dan sesuatu yang bergerak lembut di dekat telinga Sari. Tubuh Sari bergetar, bukan sekadar karena dingin. Surya merasakan ada yang masuk. Di awal, hanya seperti hembusan angin hangat di punggungnya. Lalu semakin menjadi tekan, sampai Sari menggeliat seperti ikan. Lalu waktu terasa melambat. Saat itu, entah berapa lama, Surya mendengar sebuah suara. Bukan suara manusia. Suara itu seperti don-don yang menggesek satu sama lain, diiringi tawa dingin yang memantul di antara pepohonan. Surya menahan napas. Sepanjang hidupnya, ia tak pernah mendengar suara seperti itu, selain dari mimpi-mimpi buruk kampung. Ketika ritual usai, Ki Rahmat mengusap punggung Sari dengan selembar kain yang berbau akar. "Semalam dia menjadi tamu," katanya. "Esok uang akan datang. Ingat syaratnya, jangan lupakan syukur." Mereka pulang lewat jalan yang sama, tapi Surya merasakan ada yang berubah. Sari duduk diam, matanya kosong seperti kolam tak bergerak. Di rumah, Sari menyibukkan diri dengan beberapa tugas keras, tetapi ada kesunyian di antara gerak-geriknya, seperti ada jarak kecil yang tak dapat dijembatani oleh kata maaf atau pelukan. Hari-hari berikutnya, uang memang mulai datang, selembar demi selembar. 5 pembeli yang tiba-tiba membayar mahal. Proyek kayu yang datang tak terduga. Tetangga yang memuji keberuntungan Surya di warung kopi. Orang-orang bertanya,
bagaimana caranya, dan hadiahnya tersenyum samar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Surya merasakan lega yang dalam. Ia membayar hutang-hutang lama, memperbaiki atap, dan membeli belum satu, melainkan 2 kain untuk Sari. Tetapi bersamaan dengan itu, Sari berubah perlahan, seperti arang yang menjadi bara. Ada hal-hal kecil yang merayap. Ketika Surya memeluknya di dapur, Sari kadang menolak dengan dingin. Ketika ia berbicara tentang masa depan, Sari menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum tipis yang tak sampai ke bibirnya. Wajahnya kadang tampak biasa manis, lelah, manusiawi. Tapi pada malam-malam tertentu, ketika lampu padam dan rumah hanya diterangi sisa rembulan, Surya melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Bayangan wajah Sari memanjang, hidungnya seolah menonjol, mulutnya sedikit melengkung ke bawah, dan matanya seperti 2 titik hitam yang terlalu dalam. Bentuk itu lebih tinggi, lebih kurus, sebuah siluet yang tak sepenuhnya manusia. Setiap kali itu muncul, Sari berbalik menjauh, seperti ada yang menahan dirinya agar tidak tertangkap. Tidak apa-apa, Lek. Suaranya datar. Hanya mimpi buruk saja. Namun mimpi buruk itu bukan hanya bagi Sari. Surya merasakan ada sesuatu yang coba meretas cintanya. Ia sering terbangun karena Sari berdiri di ambang kamar, menatap ke kebun dengan kepala sedikit miring, seperti mendengar suara yang hanya ia dengar. Dan yang paling parah, Sari mulai berbicara tentang hal-hal yang dulu tak pernah ia bicarakan. Ia mengucapkan nama-nama lama yang tidak dikenal Surya, menyebut tempot-tempot yang bukan milik manusia biasa. Dan kadang-kadang ia tertawa sendiri, tawa kecil yang serupa gosokan kayu tua. Ia juga mulai menolak sentuhan Surya. "Jangan memegangku malam ini," katanya sekali, tanpa alasan. Surya menelan air liurnya. Tanyanya. Sari menatapnya, dan untuk sesaat ada kilatan wajah lain tinggi, kurus, hampir seperti bayangan yang menempel pada kulitnya. Wajah itu melintas hanya beberapa detik, namun cukup untuk membuat Surya merasa mual. "Aku lelah," jawab Sari pelan. "Biarkan aku sendiri." Rasa cemburu dan rasa bersalah beradu di dada Surya. Ia tahu kebaikan telah datang, tetapi dengan harga yang mahal. Ia mulai menaruh curiga pada setiap orang yang tersenyum terlalu lebar di pasar. Pada setiap malam, ketika suara serangga tiba-tiba berhenti, ia mengikuti Sari diam-diam suatu malam dan melihatnya berjalan ke tepi kebun, menatap kegelapan, mengangkat kedua tangannya seperti orang yang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Dari balik semak, Surya menahan napas, dan yang ia lihat membuat rahangnya hampir runtuh. Di bawah cahaya rembulan, bayangan Sari memanjang menjadi sosok tinggi kurus. Kepalanya sedikit menoleh seolah memandang Surya dari ujung yang tak manusiawi. Namun, ketika Surya maju, sosok itu lenyap. "Sorry," berbelik. Wajahnya basah, tapi bukan karena hujan. Matanya kosong, bibirnya bergetar. "Apa kau di sana, Le?" Suaranya sama sekali bukan suara yang Surya kenal. "Jangan ganggu kami." Surya ingin berteriak, ingin membawa Sari jauh dari semua ini. Tetapi ia juga mendengar di dalam pikirannya alasan-alasan yang merayap. Rumah hangat, anak-anak yang tak lagi kelaparan, utang yang lunas. Semua itu bercampur dengan bau tanah, bunga sesajen, dan tawa halus dari tempat yang tak terlihat. Di akhir bab ini, ketika api di dapur tinggal menjadi bara, Surya duduk sendiri di kursi. Di tangannya ada foto pernikahan mereka. Wajah Sari muda, rambut digulung rapi, senyum yang penuh harap. Surya menempelkan foto itu ke dadanya dan merasakan sejuk yang tidak membawanya pada ketenangan. Ia tahu sudah membuka pintu yang tak mudah ditutup kembali. Di luar, hutan alas Purwo berbisik pada angin. Suara itu memanggil namanya dengan nada yang akrab dan keras kepala. "Semalam kau pinjam istrimu," bisik bayangan itu
melalui malam. Semua pinjaman punya harga. Kau sudah mendapatkannya. Tapi suatu hari, tagihannya akan datang. Ketika Sari melewati teras, ia berhenti, menoleh pada Surya dengan mata yang datar. "Tidurlah, Le," katanya. Kepalanya miring sesuatu yang kecil, namun tidak alami. Surya mengangguk, menelan segala apa yang ingin ia ucapkan. Di dalam benaknya, satu pertanyaan mengembang seperti luka. Apa yang lebih berharga? Harta yang menenggelamkan nurani atau cinta yang mungkin hilang selamanya? Dan saat langkah Sari menghilang ke dalam rumah, sebuah bayangan menempel di dinding seperti tinta yang belum kering. Dan di sanalah bab pertama berakhir dengan pintu yang tertutup, uang yang mengalir, dan rasa takut yang seperti akar tidak terlihat di awal, tetapi menancap dalam setiap lubang hati. Sejak malam perubahan itu, rumah Surya tak pernah benar-benar tenang. Bahkan ketika matahari terbit, ketika ayam berkokok, dan anak-anak tetangga mulai berlari di halaman, sebuah hawa dingin tetap bertahan di dalam dinding rumahnya, seperti ada seseorang yang terus bernafas di sudut gelap. 3 hari setelah ritual di alas Purwo, uang yang datang semakin tidak masuk akal. Surya baru membuka toko kayu kecilnya setengah jam, tapi pembeli datang seperti air bah. Ada yang membeli papan dalam jumlah besar, ada yang hanya mampir lalu tiba-tiba memesan lemari, ada yang membayar dengan uang tebal seolah tak peduli harga. Surya mencoba merasa senang, tapi senyum itu selalu tertahan di bibir. Ada suara kecil dalam pikirannya yang berkata, "Ini bukan rezeki biasa." Kau tahu itu. Sore itu, ketika Surya pulang membawa uang dalam kantong plastik hitam yang berat, ia menemukan Sari duduk membelakangi pintu. Di lantai dapur, ia menatap mangkuk kosong, tapi tubuhnya kaku, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Rambutnya jatuh menutupi wajah. Surya merinding melihatnya. "Sare," panggil Surya pelan. Sari tidak menoleh, hanya bahunya yang bergerak sedikit. "Dia belum pergi," gumamnya. "Siapa?" Surya memaksakan diri untuk bertanya. Sari mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu masih wajah istrinya, tetapi sejenak saja Surya melihat bayangan lain menempel pada kulit Sari, bayangan tubuh kurus, mata panjang gelap, dan senyum yang tidak semestinya. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat Surya hampir menjatuhkan kantong uangnya. "Dia," jawab Sari, "yang kau biarkan masuk." Surya tersentak. "Sare, jangan bicara begitu. Kau tahu ini semua?" Sari menepuk lantai dengan jari-jari yang kurus. "Tauk, Tok." Suaranya tidak keras, tapi memantul-mantul di sudut ruangan seperti bunyi tulang yang dipukul. "Dia sudah menikahiku, Le," lirihnya. "Dia tidak mau pergi." Malam itu, Surya mencoba tidur. Ia memaksa dirinya percaya bahwa Sari hanya mengalami tekanan setelah ritual, bahwa semua hal yang ia lihat hanyalah ilusi. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara pintu dapur berdecit perlahan. Krik. Surya bangun dengan jantung berdetak keras. Ia memanggil, "Sare." Tidak ada jawaban. Ia berjalan pelan ke dapur. Lampu remang menyala, menciptakan bayangan panjang di lantai. Sari berdiri di depan pintu belakang, memegang kunci, dan wajahnya menghadap keluar ke kebun gelap yang diselimuti kabut tipis. "Sare, kau mau kemana?" Sorry menoleh. Namun gerakan itu aneh, seperti kepalanya ditarik sedikit terlalu cepat. Mata Sari memerah, seperti baru saja menangis lama. "Aku dijemput," katanya. "Dijemput siapa?" "Tidak ada, Bro." Pintu belakang tertutup sendiri dengan keras. Begitu cepat, hingga Surya melompat mundur. Ada bayangan tinggi yang bergerak di balik kaca buram pintu itu. Surya hanya sempat melihat siluetnya, lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya kurus panjang, dan kepalanya tampak seperti sedang menoleh
ke arah Surya. Sari tersenyum tipis, senyum yang asing. Dia terus mengikuti. Kau pikir satu malam cukup baginya? Surya mundur 2 langkah. Sare, kau jangan bicara begitu. Kita bisa ke kiai. Kita tidak ada kiai yang bisa menghapus pernikahan gaib, jawab Sari tanpa keraguan. Kata pernikahan itu menampar dada Surya. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk. Sari menjadi 2 orang sekaligus. Di pagi hari, ia memasak seperti biasa, menata rambutnya, menatap Surya dengan senyum kecil yang familiar. Sekilas, ia tampak seperti Sari yang dulu, lembut, polos, penuh kasih. Di malam hari, ia berjalan dengan langkah pelan, seperti sedang menghindari sesuatu di lantai. Kadang ia bicara sendiri, kadang ia tertawa kecil di depan jendela, kadang ia berdiri di depan cermin lama sekali, terlalu lama, seolah melihat wajah lain di balik pantulannya. Suatu malam, Surya terbangun karena mendengar suara seret di dapur. Seret, serai. Ia bergegas turun, jantungnya terasa mau pecah. Di dapur, Sari sedang menyeret kursi kayu ke tengah ruangan. Namun itu bukan hal yang membuat Surya terpaku. Yang membuatnya membeku adalah cara Sari melakukannya. Sari menendak, menatap bawah, tetapi tubuhnya bergerak terlalu cepat, terlalu kaku. Wajahnya tak terlihat, namun bahunya seperti bergetar. Sari berhenti. Lalu ia menoleh pelan, sangat pelan. Wajahnya basah keringat. Tetapi yang membuat Surya hampir muntah adalah bentuk wajah itu. Pipinya tampak memanjang, matanya seperti cekung lebih dalam. Sari berdiri terlalu dekat dengan cahaya, namun bayangannya di dinding jauh lebih tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Aku bisa merasakannya, kata Sari. Suaranya bukan suara manusia sepenuhnya. Ada gema samar. Dia tidur di belakangku. Suatu sore, Sari menolak mandi. Ia menangis, memohon agar Surya menutup sumur di belakang rumah. Dia ada di sana, katanya. Dia menunggu aku mendekat. Surya berusaha menenangkan. Tapi ketika ia mendekati sumur itu sendiri, ada bau something seperti tanah basah bercampur daging busuk. Angin yang keluar dari sumur itu dingin seperti napas seseorang. Surya menatap ke bawah sumur, namun gelapnya seperti bergerak. Sesuatu di dalam sumur menggerakkan air pelan, seperti ada yang naik ke permukaan. Surya langsung menutupnya malam ke-7. Setelah ritual adalah malam yang mengukir teror paling dalam. Sari tidur dengan wajah menghadap dinding. Nafasnya pelan, rambutnya menutupi setengah punggung. Surya, yang belum bisa memejamkan mata, hanya bisa menghela napas berat dan memandang langit-langit. Namun kemudian, punggung Sari bergerak aneh. Bukan naik turun seperti orang bernafas. Lebih seperti ada sesuatu yang menonjol dari dalam kulitnya, bergerak perlahan ke kiri, lalu ke kanan, seolah ada tangan lain di bawah kulit tubuhnya. Surya membeku. Ia memanggil pelan. Sari tidak bergerak. Tapi tiba-tiba sesuatu muncul dari balik rambut Sari. Sebuah wajah lain melongok keluar. Bukan wajah manusia. Wajah itu kurus panjang, matanya hitam tanpa bola mata, bibirnya menipis seperti kulit yang disobek. Wajah itu menempel pada punggung Sari, bukan di kepalanya. Dan wajah itu tersenyum pada Surya. Surya menjerit dan melompat dari ranjang, menjatuhkan kursi kecil. Sari bangun, terkejut, mengusap wajahnya. Kenapa? Wajah itu sudah hilang. Hanya bayangan, hanya mimpi buruk. Tapi Surya tahu ia tidak berhalusinasi. Karena di baju Sari, di punggungnya, ada bekas jari panjang. 5 garis merah seperti dicakar seseorang dari dalam tubuhnya. Sejak kejadian itu, Surya tak lagi bisa memeluk istrinya tanpa rasa ketakutan menyelinap.
ia menyadari sesuatu yang pahit. Ia tidak hanya kehilangan ketenangan, ia tidak hanya kehilangan istrinya yang dulu. Ia telah memberikan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ia memberikan hak pada sesuatu yang tidak semestinya. Dan kini, makhluk itu tidak hanya menagih, makhluk itu menempel, mengikuti, mengawasi. Sari semakin sering melihat ke sudut-sudut rumah dan bertanya pelan, "Le, kau melihat dia? Dia berdiri di sana." Surya memandang kosong ke arah yang ditunjuk istrinya. Sudut gelap, dekat pintu, kamar mandi. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi kadang, hanya kadang, Surya bisa melihat bayangan kecil bergerak cepat, seperti laba-laba tinggi yang berjalan di dinding, sekilas, lalu hilang. Dan setiap kali itu terjadi, Sari tersenyum. Senyum yang tidak pernah Surya lihat sebelumnya. Bab ini berakhir pada satu malam yang paling sunyi. Surya terbangun oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. Ketukan berasal dari pintu depan. Surya mendekat dengan langkah pelan. Ia menempelkan telinganya. Tidak ada suara. Lalu, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih sabar. Surya menelan ludah dan membuka pintu sedikit. Tidak ada orang, hanya angin malam. Tapi ketika ia menutup pintu, sebuah suara berbisik tepat di belakang telinganya. "Istrimu masih milikku." Surya menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun dari ujung lorong, Sari berdiri dalam gelap. Wajahnya tidak tampak, hanya matanya yang terlihat. 2 kilatan hitam mengambang, dan ia berkata pelan, "Lek, kenapa kau buka pintunya?" Dia sedang masuk. Pintu rumah yang perlahan menutup sendiri. Suara angin berubah menjadi bisik-bisik lirih. Dan Surya menyadari bahwa makhluk itu bukan lagi sekadar tamu malam. Ia sekarang tinggal bersama mereka. Sejak pintu itu tertutup sendiri, Surya tidak pernah benar-benar bisa bernapas lega. Malam demi malam berubah menjadi lingkaran gelap yang tak pernah selesai. Seolah setiap jam, setiap detik, ada sesuatu yang menunggu mengintip dari balik dinding, dari bawah ranjang, dari dalam tubuh istrinya sendiri. Pada pagi yang aneh, pagi yang seharusnya biasa, tapi rasanya seperti dunia baru yang tidak manusiawi. Surya terbangun dengan tubuh gemetar. Entah pukul berapa, ia tertidur. Cahaya pagi mengintip dari celah jendela. Burung berkicau seperti biasa, tetapi ada satu hal yang hilang. Aroma dapur. Biasanya Sari bangun lebih dulu menanak nasi, menyiapkan teh. Tapi pagi itu, rumah sunyi seperti kuburan. Surya bangkit, kakinya dingin menyentuh lantai. Ia memanggil, "Sari." Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke dapur, kosong, ke ruang tengah, sunyi, ke kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Begitu Surya membuka pintu kamar tidur, ia melihat Sari duduk di lantai. Rambutnya menutupi bahu, dan wajahnya menghadap ke tembok. Tubuhnya membungkuk sedikit, seolah mendengar sesuatu yang hanya bisa ia dengar. Sari tidak menoleh. Surya mendekat pelan, dan baru ia sadar Sari sedang bicara. Bukan berdoa, bukan menggumam, tapi bicara seperti berdialog. Namun kalimatnya tidak jelas. "Aku sudah bilang, jangan." Sekarang dia masih bangun. Surya merinding. Sari perlahan, sangat perlahan, Sari menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah. Tapi yang membuat Surya mundur adalah pipi Sari yang bergerak sendiri, seperti ada sesuatu berjalan di bawah kulitnya, dari bawah telinga ke sudut bibir. "Apa kau mendengarnya, Lek?" tanya Sari dengan suara datar. Surya menggeleng cepat. "Mendengar apa?" Sari tersenyum kecil, tetapi bukan senyum manusia. Sudut bibirnya terlalu naik, terlalu tegang. "Dia sedang berbisik padamu." Surya tertegun.
Ia tak mendengar apapun. Sari mencondongkan tubuh, mendekat. Wajahnya sangat dekat. Bibirnya hampir menyentuh telinga Surya. Suaranya menjadi napas dingin. Kau benar-benar tak mendengarnya, padahal dia sedang berdiri di belakangmu. Surya langsung memutar badan. Tidak ada apa-apa. Namun Sari tertawa kecil. Tawa itu tajam, renyah, bukan tawa yang Surya kenal. Sejak itu, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Sari kadang bicara dengan suara ganda di sore hari. Saat mencuci beras, Sari kadang mengeluarkan suara dua lapis. Satu suara adalah suara istrinya. Suara lainnya lebih rendah, serak, dan bergema, seperti dua orang berbicara dalam satu tubuh. Bayangan Sari tidak lagi mengikuti tubuhnya. Suatu pagi, Surya melihat Sari berjalan melewati jendela. Cahaya matahari jatuh di tubuhnya. Namun, bayangannya tertahan di belakang, menoleh ke arah Surya. Bayangan itu tetap menatap, meskipun tubuh Sari sudah beberapa langkah menjauh. Surya menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Sari terkadang berjalan dengan cara tidak manusiawi ada. Malam-malam ketika Surya melihat Sari turun dari ranjang, tanpa menggunakan tangan, tubuhnya membungkuk seperti laba-laba. Kepala hampir menyentuh lantai. Mengerikan, tidak alamiah, tidak mungkin dilakukan manusia tanpa mematahkan tulang. Namun, ketika Surya menyebutkannya keesokan hari, Sari hanya tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Suatu hari, Surya tak sanggup lagi menahan rasa takut. Ia pergi ke rumah Bu Rumini, tetangga tua yang dikenal suka menyimpan cerita-cerita lama. Begitu Surya menceritakan apa yang terjadi, wajah Bu Rumini langsung pucat. Lek Surya, ritual itu sudah dilarang sejak lama. Alas Purwo bukan tempat meminta rezeki, itu tempat para penunggu mencari pasangan manusia. Surya hampir tidak bisa bernapas. Pasangan? Bu Rumini mengangguk berat. Makhluk itu tidak sekadar mengambil tubuh istri panjenengan untuk semalam. Dia menikahi jiwa Sari di alam mereka. Sekali pernikahan terjadi, manusia itu tidak bisa kembali sepenuhnya. Surya lalu bertanya, apa yang terjadi setelahnya? Bu Rumini menatap jauh, lalu berbisik, kalau penunggu itu menyukai pasangannya, dia tidak akan pergi. Dia akan ikut tinggal, memakai tubuh manusia sebagai pintu. Surya gemetar. Lalu, istriku kenapa berubah begitu? Tetangga tua itu memejamkan mata, karena yang tinggal di tubuh Sari bukan hanya Sari, tapi juga suaminya dari alam lain. Malam itu, Surya pulang dengan hati berat. Ia masuk rumah dengan langkah sangat pelan, takut menghadapi kenyataan. Sari tidak di kamar, tidak di dapur, tidak di ruang tengah. Ia menemukannya di halaman belakang. Sari berdiri, menghadap sumur yang beberapa hari lalu ia takuti. Rambutnya menjuntai, menutupi setengah wajah. Bahunya sedikit bergetar. Sari, panggil Surya. Sari tidak menoleh. Surya mendekat perlahan. Dan ketika ia hampir menyentuh bahu istrinya, Sari berbalik terlalu cepat. Seperti gerakan kucing atau binatang lain. Wajahnya kosong, bibirnya kebas, matanya hitam, benar-benar hitam, tanpa putih. Le, suaranya datar. Kenapa kau tak biarkan dia masuk? Surya menggeleng cepat. Si suami Surya terdiam, tenggorokannya kering. Aku sudah dua dunia sekarang, kata Sari pelan. Aku punya kau dan aku punya dia. Tapi dia lebih marah. Dia bilang, kau ingin merebutku. Surya menahan napas. Aku suamimu. Aku tahu, jawab Sari tanpa emosi. Lalu dia apa? Suara Surya pecah. Sari tersenyum tipis. Diabel, kau tidak punya hak lagi. Sebelum Surya menjawab, sesuatu terjadi pada Sari. Lehernya bergerak sendiri. Detik berikutnya,
Tangan Sari mencengkeram pipi Surya. Dengan kekuatan yang tidak manusiawi, kuku Sari menancap ke kulitnya. Kalau kau tetap menghalangi, suara rendah itu keluar dari tenggorokan Sari. Aku akan ambil dia. Sepenuhnya, Surya menepis tangan itu. Sari terjatuh, tubuhnya bergetar, seperti orang kesurupan. Lalu tiba-tiba, dia pingsan. Beberapa menit kemudian, Sari membuka mata. Ia menangis. Bukan menangis keras, tapi tangisan pelan. Seperti anak kecil yang takut gelap. Lek, apa yang terjadi padaku? Suaranya lemah. Kenapa tubuhku tidak selalu aku yang kendalikan? Surya memeluknya. Tangannya bergetar. Maafkan aku, Sare. Ini semua salahku. Sari menggeleng lemah. Aku merasa dia selalu di belakangku. Kadang di dalam dadaku. Kadang seperti memegang kepalaku. Air mata mengalir di pipinya. Dia bilang suatu saat, aku tidak akan kembali. Surya menutup wajahnya. Napasnya tersengal. Ia sadar satu hal. Ia tidak hanya mempertaruhkan cinta tapi juga jiwa istrinya. Dan bab ini ditutup dengan satu kalimat yang keluar dari mulut Sari sambil menatap langit yang mulai gelap. Lek, dia ingin bertemu denganmu. Suara angin berhenti. Langit seperti menahan napas. Dan dari arah sumur terdengar suara gerakan kecil, seperti seseorang mencoba naik ke permukaan. Pada malam ketika Surya sadar bahwa petaka ini belum mencapai puncaknya. Karena suami gaib yang mengklaim Sari ingin berhadapan langsung dengannya. Hari-hari setelah kejadian di kamar itu berubah menjadi neraka bagi Raka. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti ruangan asing yang selalu menatapnya dari setiap sudut. Pintu-pintu berdecit meski tak tersentuh. Dan jendela yang selalu ia pastikan terkunci mendadak terbuka sendiri. Pada tengah malam, napas dingin seperti embusan angin hutan selalu menyelinap masuk, membawa aroma tanah basah yang persis seperti bau alas Purwo. Namun yang paling membuatnya tak bisa tidur adalah perubahan Ayu. Istrinya itu kini seolah memiliki dua wajah, dua suara, dua jiwa yang berbeda. Di pagi hari, Ayu masih tampak seperti Ayu yang dulu sedikit pucat, lemas, dan lebih banyak diam. Tapi menjelang maghrib, ia berubah menjadi sosok yang menatap Raka dengan pandangan yang dingin, penuh jijik. Seolah Raka adalah orang asing yang tak layak berada di hadapannya. Suatu malam, ketika Raka duduk di ruang tamu mencoba menenangkan pikiran, Ayu tiba-tiba muncul dari kamar. Rambutnya tergerai acak-acakan, seperti habis ditarik sesuatu. Bajunya kusut, dan kulit lehernya tampak membiru, seperti bekas cekikan jari panjang. "Yu, kamu kenapa lagi?" Roka mendekot, tapi Ayu mundur selangkah dengan suara rendah yang bukan seperti suaranya. Ayu berkata pelan, "Jangan sentuh aku." Dia tidak suka. "Roka, dia siapa?" Ayu tidak menjawab. Matanya menatap lurus, tetapi nadanya berubah menjadi getir, lirih, seperti suara Ayu yang sebenarnya sedang terjebak di dalam tubuhnya sendiri. "Kenapa kamu serahkan aku pada dia, Kak?" bisiknya sambil menahan tangis. "Aku tidak bisa kembali utuh." Keesokan harinya, Raka mencoba mencari jawab di orang yang dulu mengajaknya ke alas Purwo. Ia ingin bertanya, ingin memaksa Jawadi menjelaskan apa yang sedang terjadi pada Ayu. Tapi rumah Jawadi kosong. Pintu depan terbuka sedikit, seperti sengaja ditinggalkan begitu saja. Saat Raka melangkah masuk, ia langsung mencium bau busuk, bukan bau sampah, bukan bau bangkai biasa. Ini seperti bau daging manusia yang terlalu lama disembunyikan. Ruang tamu berantakan, kursi terbalik, kain putih robik-robik berserakan. Beberapa foto ritual terbakar separuh, dan di dinding
dengan arang hitam. Tertulis pesan besar, "Hutanmu belum lunas, pengantinnya belum dikembalikan." Raka mundur, terburu-buru, napasnya memburu. Ia keluar dan muntah di halaman. Tubuhnya lemas, kepalanya berputar. Jawati hilang, Koba diambil. Ketika ia kembali ke rumah, ia menemukan Ayu duduk di lantai ruang tamu dengan posisi yang sangat aneh. Punggung menunduk, kepala hampir menempel ke lantai, rambut menutupi wajahnya. Tangannya mencengkeram lantai kuat-kuat sampai kukunya terkelupas. "Ayu!" "Ya Allah!" Ayu mendongak perlahan, dan wajahnya bukan wajah Ayu. Matanya memanjang ke atas, hitam seluruhnya seperti rongga hutan. Hidungnya menyempit, dan bibirnya pucat membiru. Kulit wajahnya seperti kulit sesuatu yang terlalu kering, namun bisa berubah bentuk. Tuan malam datang. Suaranya serak seperti bisikan makhluk dari balik pepohonan. "Dia mencarimu." Tiba-tiba Ayu terjatuh dan pingsan. Raka menggendongnya ke kamar sambil menahan tangis. Tubuh Ayu panas dingin, seperti bergantian mengalami demam dan kedinginan ekstrem. Sesekali Ayu menggigil, sesekali ia terdiam seperti mayat. Raka duduk di sampingnya sepanjang malam, tapi kantuk akhirnya menyerangnya. Ketika matanya terpejam beberapa menit, ia bermimpi, atau mungkin bukan mimpi. Ia kembali berada di tengah alas Purwo, di antara pepohonan hitam dan akar besar yang menyilang seperti tulang manusia. Dan dari kejauhan muncul sosok tinggi kurus itu yang Ayu ceritakan malam sebelumnya. Matanya menyala redup seperti bara kecil yang nyaris padam. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang, dan dari balik tubuhnya muncul Ayu, memakai kain putih, tapi wajahnya kosong, tidak menangis, tidak tersenyum, hanya menatap lurus, tanpa jiwa. Makhluk itu berbisik, suara yang seperti serangga merayap di telinga Raka. Malam kedua, Raka terbangun dengan teriak tertahan, nafasnya sesak, seperti paru-parunya diremas. Dan tepat saat itu, ia melihat Ayu tidak ada di ranjang. Pintu kamar terbuka perlahan, meski tak ada angin. Dari luar pintu, terdengar suara langkah telanjang. Tap, tap, tap. Suara yang ritmenya lambat, terlalu lambat untuk manusia, tapi terlalu cepat untuk sesuatu yang merayap. Raka bangkit, tubuhnya gemetar, dan di ujung lorong, dalam gelap, ia melihat Ayu berdiri. Tubuhnya tegak, terlalu tegak. Kepala miring ke kanan, lebih dari sudut normal manusia. Mata Ayu kini kosong, hitam pekat, tanpa kelopak. "Aku dipanggil." Suaranya bergetar, seperti dua suara bersamaan Ayu dan makhluk itu. Lalu, dari balik punggung Ayu, sesuatu muncul. Tangan panjang, hitam, kurus, melingkari pinggang Ayu seperti milik seorang suami yang sedang memeluk istrinya. Roka menjerit, bukan karena takut saja, tetapi karena ia sadar satu hal, makhluk itu belum selesai, dan malam kedua baru saja dimulai. Lorong rumah itu dipenuhi hawa dingin yang menusuk, seperti angin dari dalam gua tua yang tak pernah dijamah matahari. Raka berdiri terpaku, lututnya bergetar, tangannya memegang dinding agar tidak jatuh. Ia tahu dirinya sedang melihat sesuatu yang bukan seharusnya ada di dunia manusia. Ayu berdiri di ujung lorong, tubuhnya kaku, kepala miring, mata hitam pekat seolah rongga kosong, tempat jiwa pernah tinggal. Namun yang membuat Raka hampir pingsan bukanlah perubahan fisik itu, melainkan tangan makhluk itu. Tangan panjang, kurus, berwarna hitam tanah. Jari-jarinya terlalu panjang untuk dianggap jari manusia, dan tangan itu melingkar di pinggang Ayu, seakan mengklaim kepemilikannya. "Ayu." Suara Raka bergetar, nyaris tak terdengar. Ayo balik ke kamar. Jangan,
di luar. Ayu tak menjawab. Sebaliknya, tubuhnya maju selangkah. Tapi langkah itu bukan langkah manusia lebi. Seperti tubuh yang ditarik sesuatu dari belakang. Sendi pinggangnya bergerak terlalu lambat, sementara bahunya bergerak lebih cepat. Tidak sinkron, tidak wajar. Ketika akhirnya Ayu mendekat sedikit, ia berkata pelan. Dia memanggilku, "Kak." Suara itu rendah, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang setengah tertutup tanah. Dan kali ini, suara tersebut bukan lagi dua suara, tetapi 3 lapisan suara bercampur menjadi satu. Suara Ayu, suara makhluk tinggi itu, dan suara lain yang lebih tua, lebih dalam, seperti dari dasar bumi. Raka memundurkan kakinya pelan-pelan. "Kamu nggak boleh ikut dia, Ayu. Kamu istri aku." Ayu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, senyum yang terlalu lebar, memanjang sampai pipi. Kulit wajahnya menegang saat ia tersenyum, seperti kulit itu dipaksa meniru ekspresi manusia. "Kak," bisiknya, "aku bukan hanya istrimu sekarang." Tiba-tiba, lorong rumah meredup. Lampu berkedip-kedip, lalu mati. Hanya cahaya bulan dari jendela yang memberikan sedikit penerangan, dan bayangan makhluk itu muncul jelas di dinding. Tinggi, sangat tinggi. Bahunya hampir menyentuh langit-langit rumah. Kepalanya panjang seperti tengkorak rusa yang kehilangan daging. Tangan yang merangkul Ayu terlihat lebih jelas. Tulang-tulangnya menonjol, dan ujung jarinya runcing seperti akar yang mencakar tanah. Makhluk itu membisikkan sesuatu ke telinga Ayu. Bisikan yang tidak dipahami Raka, tapi ia mendengar nada ancaman di dalamnya. Ayu tiba-tiba menatap Raka dan berkata, dia bilang, "Waktunya menjemput." Tanpa peringatan, Ayu meloncat ke arahnya, bukan berlari, bukan berjalan, tetapi meloncat seperti boneka yang ditarik tali. Raka terkejut dan terjatuh ke belakang. Ayu merangkak cepat, sangat cepat, dengan posisi tubuh mirip laba-laba yang salah bentuk. Rambutnya menyapu lantai, dan matanya hitam penuh. "Ayu, berhenti. Ya Allah, Yu berhenti." Ayu mendekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Raka. Napasnya dingin, bibirnya pecah-pecah. Lalu ia berbicara pelan, "Kenapa waktu itu kamu bilang iya?" Air mata jatuh dari mata Ayu, tapi air mata itu bukan air jernih. Warnanya hitam, kental, seperti lumpur dari rawa kuno. "Aku menunggu kamu tolak," lanjutnya lirih. "Tapi kamu diam. Kamu biarkan aku dibawa." Suara Ayu pecah oleh tangis, tapi ekspresinya tetap tenang, terlalu tenang. Dan dari sudut matanya, tangan hitam itu kembali muncul, seperti meraba wajah Ayu dari balik tubuhnya. Makhluk itu semakin dekat. Raka bisa mendengar langkahnya, duk suara berat seperti kaki besar menghantam tanah basah. Padahal rumah itu beralaskan keramik, bukan tanah, tapi suara itu tetap datang. Raka merangkak mundur, jantungnya serasa akan pecah. "Yu, aku minta maaf," katanya antara panik dan menangis. "Aku gak tahu semua akan jadi begini. Aku cuma mau kita keluar dari kemiskinan. Aku pikir cuma syarat Kuma ritual. Aku gak tahu kalau kamu harus." Ayu menjerit, jeritan panjang dan melengking, seperti jeritan yang tidak bisa keluar dari tenggorokan manusia normal. Jeritan yang membuat telinga Raka panas dan kepala berdenyut. Dan tepat setelah itu, lampu menyala kembali dan Ayu pingsan di lantai. Makhluk itu hilang, tapi aromanya masih tertinggal. Aroma tanah hutan, tanah kuburan, dan daun kering yang membusuk. Raka membawa Ayu ke kamar. Ia mengguncang tubuhnya pelen-pelen, memanggil namanya berkali-kali. Setelah beberapa menit, Ayu membuka mata, tapi tatapannya kosong, tidak mengenali siapapun.
bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Ayu, ini aku, Raka, suamimu. Ayu mengerjap dan air mata mengalir pelan. Kay, aku takut. Takut apa? Takut dia datang lagi. Saat Ayu berkata begitu, lampu kamar berkedip sekali. Hanya tapi cukup untuk membuat Ayu gemetar seperti anak kecil yang melihat mimpi buruk. Apa maksudnya? Dia, tanya Raka. Ayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Diabel. Malam ketiga, dia akan mengambilku sepenuhnya. Tidak akan ada Ayu lagi. Tidak akan ada aku. Tidak bisa pulang. Tidak bisa kembali ke tubuh ini. Raka membeku. Malam ketiga, berarti mereka hanya punya satu malam lagi. Sebelum Ayu, bukan Ayu lagi selamanya. Kak, Ayu memegang lengan Raka. Cengkeramannya sangat kuat, sampai kuku-kukunya membuat goresan. Tolong aku, sebelum dia ambil semuanya. Raka menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Ayu menatapnya. Mata hitamnya mulai kembali menampakkan sedikit warna kecoklatan. Masih sama, tapi ada. Jangan biarkan aku tertidur, katanya lirih. Jangan biarkan dia masuk. Lalu suara lain, bukan suara Ayu membisik di ruangan. Suara berat, dalam, dingin. Kau terlambat. Dan pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Malam ketiga, menunggu. Dan Raka tidak tahu apakah ia bisa menyelamatkan istrinya atau justru akan kehilangan semuanya untuk selamanya. Malam turun perlahan, seperti selimut hitam yang sengaja dihamparkan lebih tebal dari biasanya. Sejak matahari menghilang di balik perbukitan Banyuwangi, angin mulai membawa hawa yang tidak wajar dingin, getir, dan berbau tanah hutan yang dalam. Setiap menit menuju malam ketiga terasa seperti hitungan mundur menuju ajal. Raka mengunci setiap pintu dan jendela, menutup semua celah dengan kain dan papan kayu. Ia bahkan memasang kursi besar menahan pintu kamar, seakan makhluk setinggi pohon bisa terhalang oleh kayu. Rumah sederhana mereka. Ayu duduk di kasur dengan lutut ditarik dekat dada. Ia terus menatap ke arah jendela. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Kak, dia sudah dekat, bisiknya setiap beberapa menit. Aku bisa dengar langkahnya di luar. Angin berputar-putar, seperti seseorang berjalan memutari rumah. Crash, crash, crash. Suara dedaunan terinjak, meski halaman mereka tidak banyak tumbuhan. Raka pura-pura tidak mendengar. Yang penting, kamu jangan tidur, yo. Kau harus tetap bangun. Ayu mengangguk, tapi kelopak matanya berat. Lingkaran hitam besar sudah memenuhi bawah matanya. Tubuhnya semakin lemah. Nafasnya makin pendek, seperti seseorang yang habis berlari jauh. Kak, kalau aku ketiduran, dia yang masuk, dia yang ambil tubuhku. Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tolong jangan biarkan aku lelap. Raka memegang tangan Ayu. Hangatnya sudah hilang. Aku gak akan biarkan. Tapi janji itu tidak mudah ditepati. Jam 21,17, rumah tiba-tiba bergetar. Halus. Bukan seperti gempa, tapi seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang berjalan mendekat. Getarannya lambat dan berat, seolah setiap langkah memindahkan tanah, padahal mereka jauh dari hutan. Ayu menutup telinganya. It's Diane. Itu langkahnya. Raka terdudak. Keringat dingin mengucur. Ia mulai melihat bayangan besar bergerak melewati jendela. Meski tirai sudah ditutup, bayangan itu tinggi, terlalu tinggi, dan bergerak perlahan seperti makhluk yang tidak terburu-buru karena tahu mangsanya tidak punya tempat lari. Lalu terdengar suara dak, dak, duk. 3 ketukan keras di pintu depan. Pintu kamar yang terkunci sedikit bergetar, seperti seseorang mengetuk dari luar. Padahal suara ketukan itu
berasal dari ruang tamu. Ayu memegangi tubuhnya. Dia panggil aku lagi. Suaranya makin jelas. Raka memeluknya. Baik, kau tetap sama aku. Jam 22,4 Ayu mulai linglung. Ia tersentak beberapa kali, nyaris tertidur. Setiap kali ia mulai condong ke samping, kepala terkulai. Raka mengguncangnya pelan. "Yu, bangun. Kamu gak boleh tidur." Ayu, aku capek, Kak. Tubuhku sakit semua. Kayak ada yang tarik aku dari dalam. Raka memberikan kopi, menggenggam wajahnya, bahkan mengajak Ayu bicara apapun untuk membuatnya tetap sadar. Namun sesuatu lain muncul dari ventilasi atas. Terdengar suara napas panjang, napas yang terlalu berat dan dalam untuk manusia. Seperti suara makhluk yang baru bangun dari tidur ribuan tahun. Ayu menutup telinganya. Kay, dia sedang sebut namaku. Raka membek. Ia juga mendengar suara itu, suara gaib yang memanggil. Namun bukan dengan kata manusia, lebih seperti gumaman tanah atau suara akar yang patah. Jam 23,58. Sisa 2 menit menuju tengah malam. Ayu sudah hampir tak bisa membuka mata. Tubuhnya gemetar hebat. Raka takut jantung istrinya bisa berhenti kapan saja. Aku nggak kuat, Kak. Suara Ayu sangat lemah. Dia kuat banget. Ayu, tolong jangan tidur. Raka mengguncangnya lagi. Ingat aku. Ingat rumah ini. Ingat siapa kamu. Ayu membuka matanya sedikit. Kay hilang. Jangan cari aku. Rukam, jangan ngomong gitu. Tiba-tiba seluruh lampu rumah padam. Gelap total. Bahkan cahaya bulan pun seperti ditiadakan. Lalu terdengar suara dari dalam kamar. Bukan di luar rumah, bukan di lorong, tapi di dalam kamar bersama mereka. Duck. Langkah kaki, tapi bukan langkah menuju mereka. Langkah itu seperti seseorang sedang mendekat pelan dari satu sudut, dari kegelapan murni. Raka meraih senter, tapi lampunya langsung berkedip dan mati. Dalam gelap itu, sesuatu bergerak. Tubuh Ayu mendadak terangkat perlahan, seperti ditarik oleh tangan yang tidak terlihat. Kakinya melayang beberapa sentimeter dari kasur. Ayu, Raka memegang tubuhnya, tapi Ayu makin terangkat, seolah gravitasi tidak ada. Suara berat itu bergema di seluruh ruangan, dalam, panjang, dan sangat dekat. Malam ketiga, Ayu menjerit, tetapi jeritannya terputus dalam sepersekian detik, seakan seseorang menutup mulutnya dari dalam. Tubuhnya makin terangkat, bajunya berkibar oleh angin yang tidak ada. Rambutnya tersibak ke belakang. Dari kegelapan, 2 mata merah redup muncul, tinggi, jauh di atas kepala Raka. Mata itu menatap Raka. Makhluk itu berbicara, tapi bukan dengan mulut. Suaranya langsung menusuk kepala, seperti bisikan terus manerus di dalam otak. Dia sudah kupilih. Ayu terangkat lebih tinggi. Tidak. Raka melambat, memeluk pinggang Ayu. Tapi dari kegelapan muncul tangan panjang, sangat panjang, yang dengan mudah meraih bahu Ayu. Jari-jari itu menyentuh kulitnya, dan seluruh ruangan bergemuruh seperti hutan runtuh. Ayu menatap Raka dengan mata ketakutan terakhirnya. Suaranya pecah. "Kak, selamatkan aku." Lalu tubuh Ayu terlepas dari tangan Raka dan hilang begitu saja, seperti ditelan malam, seperti tidak pernah ada di ruangan itu. Raka terjatuh ke lantai. Hening total. Tidak ada makhluk, tidak ada suara, tidak ada Ayu, tidak ada apapun. Rumah kembali sunyi. Angin berhenti. Bayangan menyingkir. Hanya
Raka sendiri di lantai kamar yang dingin, dengan satu kenyataan yang membuatnya sulit bernapas. Malam ketiga telah dimulai, dan Ayu tidak lagi berada di dunia manusia. Rumah itu menjadi sunyi setelah Ayu menghilang. Sunyi yang bukan sekadar sepi, tapi sunyi yang terasa tidak wajar, seperti seluruh suara dunia ditutup paksa. Raka masih terduduk di lantai kamar, tubuhnya gemetar, tangannya mencoba menggenggam udara kosong, tempat Ayu terakhir berada. Ayu, suaranya serak, tenggelam dalam kehampaan. Ayu, jangan pergi. Namun, tidak ada jawaban, tidak ada napas, tidak ada jejak, hanya hawa dingin dan rasa bahwa sesuatu telah selesai di dunia ini, tapi baru saja dimulai di dunia lain. Raka berdiri perlahan, terpincang menuju ruang tamu. Ia melihat pintu depan sedikit terbuka. Angin dari luar membawa bau tanah basah, aroma yang hanya ia cium di satu tempat, Alas Purwo. Raka menatap pintu itu lama. Ketakutan mengikat langkahnya, ketakutan yang sangat manusiawi. Tetapi di belakang rasa takut itu, ada rasa bersalah yang jauh lebih besar. Aku yang menyerahkan dia, gumamnya. Kalau aku diam sekarang, aku kehilangan dia selamanya. Ia mengambil senter, sebuah golok tua milik ayahnya, dan jaket lusuh. Tanpa berpikir panjang lagi, ia keluar dari rumah dan menuju motor tuanya. Mesin menyala, berat, tersendat-sendat, seolah alam ikut memberinya peringatan. Namun Raka tak berhenti. Ia memacu motor ke arah Banyuwangi bagian timur, melewati kampung gelap, sawah sunyi, dan jalanan menuju ujung hutan. Langit pekat tanpa bintang, seakan malam ikut menunduk, memberi tanda bahwa batas dunia telah diganggu. Di gerbang Alas Purwoketika sampai di pintu gerbang hutan, Raka mematikan motor. Angin berhenti, daun-daun tak bergerak. Keheningan itu membuat seluruh tubuhnya merinding. Alas Purwo tampak jauh lebih kelam dibanding sebelumnya. Pepohonannya tinggi, hitam, seperti barisan raksasa yang menjaga rahasia kelam di dalamnya. Lorong masuk hutan tampak seperti mulut gua besar yang siap menelan siapapun. Tapi Raka melangkah. Ayo, bisiknya sambil menyalakan senter. Aku akan jemput kamu. Baru beberapa langkah, suara langkah lain terdengar dari belakangnya. Tap, tap, Pelen. Tapi jelas, Raka berbalik. Tidak ada siapapun. Ia menelan ludah, lalu berjalan lagi. Hutan semakin gelap. Senter seperti tak mampu menembus kegelapan. Bayangan bergerak di antara pepohonan, tapi selalu hilang saat Raka menyorotnya. Suara napas panjang terdengar, diikuti suara geraman rendah, seperti harimau, tapi bukan. Raka mempercepat langkah, tubuhnya gemetar. Namun, tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya. Sosok manusia, berdiri membelakanginya, memakai baju compang-camping. Tubuhnya kekeh, rambutnya panjang menutupi wajah. Raka terpaku. Jawadi. Suaranya bergetar. Sosok itu berbalik perlahan. Dan itu Jawadi. Namun wajahnya cekung, pucat, dan bibirnya membiru. Mata Jawadi hitam seluruhnya. Balik. Suara Jawadi terputus-putus. Kamu terlambat. Dia sudah dibawa. Raka menahan bahu Jawadi. Jadi kamu diculik makhluk itu. Jawadi menggeleng lemah. Aku kabur, tapi tubuhku sebagian sudah hilang. Raka menatap Jawadi lebih jelas dan baru sadar lengannya tembus pandang dari siku ke bawah. Bukan hilang secara fisik, tapi hilang sebagai jiwa. Akan ada harga lain kalau kamu masuk, kata Jawadi lagi. Dia tidak suka pengantin diganggu. Aku nggak peduli. Raka menatap Jeradi dengan mata gelap. Aku mau
Istri aku kembali. Jawadi membuka mulut, ingin menahan Raka. Tapi tiba-tiba tubuhnya tersentak. Mata Jawadi melebar seolah melihat sesuatu menakutkan di belakang Raka. Kak, lari. Tapi sebelum Jawadi menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tertarik ke belakang seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Ia dibanting ke pohon dengan keras, lalu diseret ke dalam gelap hutan. Raka menjerit, Jawadi, tapi hutan menelannya bulat-bulat. Di dalam jantung alas Purworaka terus berjalan, kini tanpa suara lain selain napasnya sendiri. Ia melewati pohon-pohon besar dengan akar menjuntai seperti tali raksasa. Beberapa kali ia melihat sosok-sosok samar berdiri diam di balik pepohonan tanpa wajah, hanya bayangan yang mengawasi. Akhirnya, ia tiba di sebuah pelataran besar, penuh kabut. Di tengah pelataran, ia melihat sesosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang, gaun putih, lusuh, dan tubuh yang bergetar lemah. Ayu, suara Raka pecah. Ayu perlahan berbalik, wajahnya pucat, mata coklatnya kembali tampak, meski hanya sedikit. Ia tersenyum lemah. Kamu datang. Raka berlari memeluknya. Tubuh Ayu dingin, tapi masih manusia. Ayu memejamkan mata. Air mata jatuh. Kay, aku ingin pulang, tapi dia tidak akan biarkan. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar keras. Kabut menebal. Suara geraman berat terdengar dari seluruh penjuru. Raka memeluk Ayu erat. Aku nggak akan lepasin kamu. Dari balik kabut muncul sosok itu. Makhluk tinggi kurus hampir 3 meter, tulangnya mencuat. Wajahnya panjang seperti tengkorak tanpa mata. Namun 2 cahaya merah redup menggantung di rongga matanya. Tangannya panjang, melayang seperti akar hidup. Ia menatap Raka dan Ayu. Suara itu menggema dari segala arah, langsung menembus tulang pengantinku. Makhluk itu merentangkan tangan. Kabut bergerak seperti riak air. Ayu mendadak terangkat sedikit dari tanah. Raka memeluknya kuat-kuat. Tidak, dia istri aku. Raka berteriak. Makhluk itu mencondongkan tubuhnya. Wajahnya semakin dekat dan berkata, kau yang menyerahkan dia. Raka Tedium. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Ayu menangis sambil menggenggam baju Raka. Lepaskan aku kalau kamu takut. Tidak. Raka mengencangkan pelukannya. Aku akan menebus. Ambil apapun. Ambil aku. Makhluk itu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia seolah berpikir. Lalu ia berkata, baik. Dalam sekejap, tangan makhluk itu menembus dada Raka, bukan secara fisik, tetapi menarik sesuatu yang tidak terlihat. Tubuh Raka gemetar. Hebat. Napasnya terputus. Ia merasakan sesuatu hangat keluar dari tubuhnya. Ayu berteriak. Raka. Makhluk itu menarik jiwa Raka pelen-pelen. Mengulur-ulurnya seperti benang cahaya. Tubuh Raka lunglai. Matanya berkedip lemah. Namun sebelum jiwanya sepenuhnya tercabut, Ayu memeluk tubuh Raka dan menjerit, ambil aku saja. Makhluk itu berhenti, menatap Ayu, menatap Raka, lalu matanya menyala lebih kuat. Pengantinku tidak boleh memilih. Tangan makhluk itu mengayun, dan dalam hembusan kabut, mendada Ayu terdorong menjauh, terlempar ke pinggir pelataran. Raka terangkat ke udara. Tidak. Ayu menjerit putus asa. Raka menatap istrinya. Mata mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Raka mencoba tersenyum, meski wajahnya penuh ketakutan. Hidup untuk kita berdua. Ayu menangis keras, merangkak ingin memeluknya lagi. Kay, jangan. Makhluk itu menarik jiwa Raka sepenuhnya. Tubuh Raka jatuh, tak bernyawa ke tanah. Dan jiwa Raka, cahaya samar itu ditelan makhluk itu dalam kabut. Ayu menjerit sekeras-kerasnya.
Suaranya memecah seluruh kabut. Tetapi makhluk itu sudah pergi, meninggalkan hanya tubuh suaminya yang dingin dan hutan yang kembali diam. Pagi hari Ayu ditemukan oleh seorang pencari rumput di tepi hutan, lemas dan tak berdaya, menangis memeluk jasad suaminya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada yang percaya. Tetapi satu rumor mulai menyebar di Elas Purwo. Ada makhluk yang mengambil pengantin, dan seseorang telah menggantikan tempat itu demi menyelamatkan istrinya. Sejak malam itu, Ayu sering bermimpi seseorang memanggilnya dari hutan. Suara lembut, Hanggit, dan familiar, you. Tapi suara itu bukan lagi suara manusia. Dan di sudut matanya, setiap malam Ayu melihat sesosok tinggi kurus berdiri di tepi mimpinya, menunggu giliran berikutnya.